Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani walet yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini saya masih diberi kesempatan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk membuat lagi video ya. Pada sesi ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman tentang perawatan dalam gedung walet ya. Banyak petani walet atau pembudidaya walet atau mungkin pemilik walet kalau sudah panen ya kadang sudah lupa dengan perawatan, mungkin terlalu asik dengan pemanenan ya, sehingga tidak lagi memperhatikan perawatan. Perawatan dalam gedung walet itu tidak hanya penyemprotan hama atau pembersihan kotoran ya. Itu yang biasa banyak diasumsikan ya, bahwa perawatan gedung walet itu cuma penyemprotan hama dan pembersihan kotoran seperti pada pemeliharaan hewan-hewan ternak lainnya ya. Tapi di walet butuh lebih lagi ya, karena hewan yang kita ternak ini adalah hewan yang liar ya, bukan yang hewan yang kita bibitkan sendiri kemudian berkembang dalam gedung kita dengan sistem kandang yang nantinya keluar setelah kita yang keluarkan. Tapi di walet lain ya, sehingga perawatan gedung walet itu sangat penting untuk menunjang keberlangsungan produksi usaha budidaya walet kita. Apa saja selain perawatan, apa saja ya yang dilakukan dalam perawatan selain pembersihan kotoran dan penyemprotan hama, yaitu kita juga harus merawat peralatan walet kita ya. Perawatan walet yang saya maksud di sini adalah merawat ampli kita ya, menjaga supaya tetap awet, flash disk ya, suara yang kita gunakan itu harus kita perhatikan kondisinya. Kalau bisa gunakan flash disk yang bisa tahan lama ya, seperti memory card ya, bisa lebih tahan lama karena lebih tahan panas ya. Terus juga Twitter juga kita perlu rawat secara berkala ya. Bagaimana merawat Twitter ya, tentunya kalau misalnya sudah kena kotoran itu harus kita bersihkan, dan kalau sudah tidak bunyi lagi ya bisa kita ganti. Peralatan walet juga perlu dilakukan pergantian secara berkala ya, tergantung kualitas peralatan yang kita miliki agar menghasilkan suara yang tetap bagus seperti pada saat kita on kan ya, misalnya per 3 tahun, per 4 tahun, tergantung jenis Twitter yang kita gunakan. Begitu juga pengkabelan, kabel instalasi, karena kita ketahui bahwa kabel itu dibuat dari tembaga ya, yang bisa juga berkarat, maka bisa juga kita lakukan pergantian jika kita melihat kondisi kabel kita sudah mulai tidak layak ya, dimana tidak menghasilkan lagi suara yang bagus, terutama biasanya pada penyambungan antar kabel atau penyambungan kabel ke Twitter. Para petani walet yang saya hormati, yang saya banggakan dan saya hargai, selain suara yang kita tetap harus jaga, terawat ya, juga papan sirip. Papan sirip itu harus kita jaga supaya jangan terlalu lembab dan menimbulkan jamur ya. Itu juga tidak diselangi oleh burung walet, itu juga bisa membuat gedung kita tidak bisa bertahan dengan lama ya, karena cepat rusak ya.
Untuk itu perlu diperhatikan juga kebersihan papan sirip dari debu ya. Mungkin kalau ada waktu luang secara berkala kita bersihkan dengan cara melap saja dengan dengan lap supaya sama dengan mengepel ya, kita bersihkan. Karena burung ini sedikit berbeda dengan unggas lainnya ya. Dia memang suka yang bersih, walaupun ruang itu lembab, tapi sebaiknya tetap dijaga kebersihannya supaya dia tetap merasa nyaman di dalam gedung. Selain sirip, ya tadi saya sudah sampaikan sirip, kemudian suara dengan perangkapnya ya, itu kita rawat. Juga kita menjaga burung walet itu jangan terlalu tinggi tingkat stresnya ya. Kita jaga dia jangan terlalu lama stres. Dengan cara bagaimana? Ya tentunya kita mengurangi aktivitas di dalam gedung dan mempercepat aktivitas yang kita lakukan dalam gedung. Itu untuk mengurangi stresnya. Ya dengan cara misalnya kalau kita melakukan pemanenan, kita lihat jadwalnya, terus pola panennya juga kita atur dengan baik ya supaya tidak menimbulkan stres. Ya dan jangan lupa kita melakukan pemarpuman ya setelah melakukan aktivitas di dalam gedung. Sebaiknya gedung walet itu diparfum, karena parfum ini bisa menurunkan tingkat stres burung walet, baik yang habis kita semprot dengan hama gedungnya maupun kita melakukan perbaikan-perbaikan di dalam gedung, perbaikan Twitter misalnya, atau kita melakukan pemanenan. Ini gedung walet yang sudah kita lakukan aktivitas di dalam. Jadi apapun aktivitas kita, akhir dari aktivitas kita itu adalah penyemprotan parfum. Ya ini sangat penting dan kami sudah lama menerapkan itu. Alhamdulillah perkembangan gedung walet kami baik RB pribadi maupun binaan itu terus berkembang ya. Kami juga menyiapkan parfum ini alhamdulillah ini yang kami gunakan. Dulunya tidak dikemas, sekarang kita sudah kemas ya. Dulu kita pakai pribadi dan digunakan di binaan-binaan saja. Ini untuk berbagi, kita coba lempar di pasar ya, siapa tahu bisa membantu para petani walet yang mungkin sedikit lambat perkembangan gedungnya atau masih burungnya menginap tidak stabil ya, kadang naik kadang turun ya. Itu biasanya juga kondisi gedung kita yang perlu ditingkatkan lagi. Jadi saudara-saudaraku, jangan, ini salah satu saja ya jenis parfum aroma koloni, karena memang kita mengharapkan di dalam gedung itu tercipta bau ya, bau koloni seperti bau-bau gedung yang sudah ribuan burung yang menginap. Nah ini kita ciptakan. Jadi ini bukan salah satu produk yang harus saudara gunakan, masih banyak juga produk lain. Cuma kalau produk lain saya belum tahu bagaimana kapasitasnya ya, bagaimana pembuktiannya. Kalau ini kami sudah menggunakan kurang lebih 4 tahun 5 tahun ya, kita sudah gunakan, menerapkan di gedung pribadi maupun di gedung binaan. Insya Allah tidak akan berefek yang tidak bagus bagi gedung walet, para petani walet. Saya kira akhir dari video ini saya ingin menyampaikan bahwa apapun aktivitas kita selalu diakhiri dengan pemarfuman di dalam gedung ya. Jangan lupa selalu diparfum. Jadi semakin sering kita masuk, semakin sering kita memarfum. Dan sebaiknya jangan juga
terlalu sering masuk ya, terutama gedung-gedung yang masih dalam proses perkembangan. Ya kalau gedung-gedung yang sudah full house ya tentunya aktivitasnya lebih tinggi karena tentu perawatannya lebih ekstra lagi ya. Jadi semakin padat gedung, semakin sering kita masuk dalam gedung karena aktivitas perawatan itu sudah semakin tinggi. Jadi sambil santai-santai guruku saya bikin video kembali lagi masalah parfum. Ini penggunaannya satu lantai lah satu botol ya. Mungkin kalau gedung-gedung 8-12 ke bawah ya, satu lantai satu botol. Ini disemprotkan, disirip saja ya, kita semprot di dekat-dekat Twitter atau sirip-sirip yang kosong yang belum ada polesan atau belum ada sarang ya. Insyaallah dengan pemakaian yang rutin ya itu bisa membantu peningkatan produksi sarang di dalam gedung bapak-bapak atau ibu-ibu yang selama ini mungkin menganggap gedungnya belum kelihatan perkembangan yang signifikan. Insyaallah apa salahnya kita mencoba ya, karena kalau kita tidak berani mencoba ya kita tidak bisa keluar dari kegalauan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.